yang berlokasi bertempat domisili di daerah Serempet. Kemudian beliau juga punya taklim apa sih Darul Huda. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan, amin. Beliau merupakan salah satu temannya Abi. Kita kalau sholat Jumat di Al-Mujahidin, lalu Abi menyapa beliau ini. Alhamdulillah, kita minta doanya biar kita semua dibarokahkan, biar tambah-tambah berkah. Kedatangan guru kita, abang saya, guru saya, biar kita taklif kita tambah berkah, tambah barokah. Karena ilmu itu harus kita cari, dan dari siapapun. Khudil hikmata wal minfa'al baha'ilmu Udbubul ilma minal mahdi amin. Padanya waktu dan tempat kami persilakan sampai pukul 12 tadi. Salam sahabat, salam takjim untuk mitra muslim dimanapun anda berada. Pencinta radio siaran dakwah Sobul Hadi wa Tibil Qulubi. Salam sahabat, salam takjim dari kami di Majlis Taklim Bogor. Kepada Bukarom Bapak Ustaz Mustafa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian nikmat-nikmat tersebut, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di muka bumi ini bukan nyari duit, bukan ngurusin arisan doang, tapi liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena memang kalau kita mau mencoba menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu tidak akan terhitung. Bahkan ditantang oleh Allah di dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita tidak mampu untuk mengkalkulasikannya, tidak mampu untuk menghitungnya. Benar apa benar? Benar apa benar? Allah berikan kita kedua bola mata. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Dengan adanya kedua bola mata kita bisa melihat. Bukan hanya kedua bola mata kita, Allah juga ngasih kita kelopak mata. Dengan adanya dua kelopak mata kita ini, kita bisa merem, bisa kadang-kadang merem, kadang-kadang merem, kadang-kadang meremel. Enak enggak? Ngapain itu meremelek? Bukan hanya bisa merem, bisa melek, bisa kedip. Coba dari bangun tidur sampai saat ini udah berapa kali kita kedip? Kagak bisa kehitung. Dan istimewanya ini nikmat kedip diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian detik kita berkedip. Coba kalau setiap sekon, setiap detik loncer kedip terus. Ada yang koslet kayaknya. Ada lagi yang nggak bisa kedip, melotot. Serem nggak? Serem. Ini kalau ada yang begitu buru-buru dah ke rumah Ustaz, minta kejakan air. Surupan kali ini orang. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Sayyidil Awwalin wal Akhirin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, asba'ut tabi'in, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani
pernah bersamaku, pernah duduk ngeriung denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya? Yaitu para sahabat. Orang yang pernah melihat Rasul, pernah mendengarkan suara Rasul, dan pernah duduk ngeriung dengan Rasul serta beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan sahabat. Karena ada orang yang bersama Rasul, pernah mendengarkan suara Rasul, pernah melihat dengan Rasul, tapi tidak beriman, dia tidak dikatakan sahabat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya. Ya, mereka-mereka ini memang pernah berkumpul dengan Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, bahkan pernah bercakap-cakap dengan Rasulullah, tapi dia tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia bagi mereka yang pernah melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tuba liman lam ra'ani wa amanabi. Kemudian berbahagialah dan berbahagialah liman lam ra'ani wa amanabi, bagi mereka yang belum pernah mendengar suara Rasulullah, belum pernah duduk ngeriung dengan Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kit. Ma udah pernah lihat Rasul, Ma? Udah pernah lihat Rasul? Tapi iman kepada Rasul? Beriman gak kepada Rasul? Insya Allah tuba. Berbahagia dan berbahagi. Kapan? Di alam dunia dan kelak di yaumul qiyamah dengan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini terlalu, Ustaz Sauri terlalu berlebihan. Abi itu guru saya, bukan teman. Guru saya. Pelajaran terakhir yang pernah saya terima dari Abi itu adalah menulis kalimat tauhid, lafaz Allah, karena beliau ini tulisannya bagus ataupun ahli kaligrafi. Waktu itu beliau masuk ke kelas saya dan beliau mengajarkan cara nulis lafaz Allah ini yang begini nih, yang benar itu al-khat. Iya, dulu mah ada pelajaran al-khat. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang pun, padahal waktu itu masih MI saya. Masih MI. Alhamdulillah. Dengan ketulusan beliau, dengan keikhlasan beliau, ilmu walaupun hanya sebatas lafaz Allah yang dia ajarkan, yang beliau ajarkan, tapi selalu menempel dan melekat di dalam hati, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan suratul Fatihah dengan doa yang pertama. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya Allah sampaikan kepada guru-guru kita, Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, wabil khusus guru kita Ki Haji Ahmad Sa'yan bin Sa'yan, Ki Haji Muhammad Sanwani bin Gorasnawi, juga Ki Haji Abi Tajuddin bin Ki Haji Muhammad Sanwani, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua untuk keluarga besar Abi, Umi, Hajah Nur Laila, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, hasilkan maksud dan tujuannya, serta ditambah-tambah istiqomah dalam membimbing kita. Dan untuk suami kita yang saat ini sedang berusaha, yang sedang ikhtiar mencari nafkah, kita doakan mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa kita berkenan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umahat, pengajian Kamis pagi, pendengar Radio Ahsanta 101,6 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di alam dunia melewati 3 dimensi waktu ataupun masa. Saya ulang. Manusia hidup di alam dunia melewati 3 dimensi waktu ataupun masa. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebenarnya ada satu lagi. Masya Allah, bocah ketul amat sih. Ada berapa? Pertama masa lalu. Masa lalu adalah kenangan. Masa lalu adalah kenangan. Apa nasihat untuk masa lalu kita? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bertaubat? Karena disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, masa lalu kita banyak dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Benar apa betul? Benar apa betul? Dosa kita sama Allah, mungkin dulu kita sering meninggalkan sholat, nggak mau bayar zakat, suka meninggalkan puasa. Iya sekarang mah, tapi dulu banyak dosa yang kita lakukan. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada sesama manusia. Banyak enggak? Banyak enggak? Dosa sama teman pinjam duit enggak dipulangin. Dosa sama tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga beli kipas angin, beli AC, beli kulkas, kita yang meriang. Dosa enggak? Dosa enggak? Apalagi sama suami, banyak dosa yang kita lakukan. Diam-diam ngambil duit di dompet suami. Benar enggak? Suaminya meleng, suaminya tidur, ambil duit di kantong buat beli kuota. Buat beli kuota. Dosa tanpa seizin suami. Itu dosa. Kepepet. Habis ngambil minta maaf. Ya. Itu dosa kepada sesama manusia. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nasihat untuk masa lalu kita, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bertaubatnya? Pertama bin nadam, dengan penyesalan. Bin nadam, nyesel saya dulu meninggalkan sholat, nyesel dulu saya tidak pernah bayar zakat, nyesel saya tidak berangkat haji padahal saya mampu, nyesel tidak menyesal. Itu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada sesama manusia harus ada pengakuan. Selain menyesal, harus ada pengakuan. Bilang ke tetangganya, "Po, mohon maaf kemarin Mpok saya omongin." Ada yang begitu. Oh, minta maaf kemarin saya nyengget manggahnya, pengen ngerujak bebilang sama laki, "Bang, ngapa neng?
Saya nyesel bang. Nyesel ngapa? Kemarin Neng ambil duit di dompet. Nyesel. Kata lakinya, iya Neng sama abang juga nyesel. Udah ketahuan. Abang nyesel naruh duit di kantong celana. Coba di bawah lemari, pasti dirayapin. Kata bininya lagi, iya bang, Neng juga nyesel. Ngapa ngambil cuma 100.000? Kagak semuanya binatang. Yang kedua bil azam, berniat dan bermaksud untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dulu sering meninggalkan sholat, ditinggalkan kebiasaan seperti itu. Sekarang jadi rajin sholat. Kalau dulu kagak pernah mau ngaji, diajakin ngaji banyak banget alasannya. Piringlah belum dicuciin, bocah belum diurusin, rumah belum dipel, belum lagi nyuci komor suami bekas malam ngompol tiga kali. Rajin amat itulah. Suami rajin amat ngompol sampai 3 kali. Banyak alasan. Ngajam dari sekarang, berniat dari sekarang. Besok-besok, jangan besok-besok, mulai hari ini saya akan ikut pengajian, insya Allah. Dan yang ketiga, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan istighfar kita diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita yang lalu disengaja maupun tidak, dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Laisal shaghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, ditumpuk, akhirnya jadi besar. Kayak utang 100.000 nggak dibayar, 200.000 diutang lagi, ngutang lagi sampai 1 miliar. Sampai 1 miliar. Coba kalau misalkan punya kreditan, ya punya utang di bank ataupun kreditan motor misalkan 15 juta, dibayarin per bulan, di angsurannya dibayarin sebulan 500.000, bulan ke depan 500.000 lagi, lama-lama lunas enggak? Sama dosa juga begitu. Iya. Kalau dosa kecil ditumpuk maka akan jadi besar. Tapi laisal kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan baca istighfar. Insya Allah. Ini istighfar. Hebatnya istighfar itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dimaksum, yang sudah dijamin masuk surganya, sehari semalam 70 istighfar tidak pernah dilewatkan. Rasulullah lah, kita belum tentu masuk surganya, sudah berani meninggalkan istighfar. Ibadah yang ringan sebenarnya mah, baca istighfar, enggak usah panjang-panjang, enggak usah saitul istighfar. Astagfirullah. Orang tua dulu kita itu rajin, ya ngajarkannya tidak secara langsung. Kena pisau ucap astagfirullah, kesandung astagfirullah. Kalau sekarang
Kena pisau bilangnya apa? Buset haram sih ya. Ada. Ya jangan ya. Jangan, mulai dari sekarang kita ajarin anak kita. Ya, kita ajarin anak kita. Soalnya kenapa seorang anak itu mencontoh kepada orang tuanya. Makanya ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya rajin istighfar, insya Allah anaknya juga rajin istighfar. Ya, anaknya kencing lagi, astagfirullah tong, lu kencing lagi, jangan diomelin. Ya punya anak bayi kencing lagi, tapi bacanya istighfar. Nanti ketika bayi tersebut dewasa, insya Allah pertama kali ucapan yang diucapkan oleh dia adalah kalimat istighfar. Kemudian masa sekarang, kalau tadi masa lalu, nasihatnya adalah bertaubat dengan banyak membaca istighfar. Yang kedua, masa sekarang adalah kenyataan. Benar? Sekarang adalah kenyataan. Lebih baik singkong hari ini daripada keju besok. Ya artinya besok mah belum tentu ada. Sekarang mah udah pugu-pugu singkong yang ada di depan mata. Mana singkongnya? Ada teh manis doang gitu. Ya. Apa nasihatnya untuk masa sekarang? Banyak-banyak bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita masih diberikan umur sehat walafiat. Ngelihat teman kita udah ngebaring di bawah pohon Kamboja. Pengen dia juga ngaji mah, cuma umurnya udah kagak. Lihat tetangga kita yang berbaring sakit, pengen ngajinya mah, cuma apalah daya, sehatnya kan kagak. Kita yang sekarang sedang panjang umur, sehat walafiat, alhamdulillah bisa ikut pengajian. Ini adalah salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Nikmat yang ada akan ditetapkan, nikmat yang belum ada akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian berusaha mencoba untuk kufur atas nikmatku, ingat inna azabi lasyadid. Siksaku teramat pedih. Bu, bapak ataupun suami ibu beliin alat kosmetik, lipstik dibeliin, eyeshadow dibeliin, umpama ini mah, umpama udah ngeluh wae laki saya mah kagak. Iya saya mah umpama ini mah. Lipstik dibeliin, bedak dibeliin, eyeshadow dibeliin, sipak dibeliin. Senang gak ibu? Senang gak ibu? Dan ketika alat kosmetik tersebut ibu gunakan di wajah ibu untuk berhias di depan suami ibu, kira-kira suami ibu senang apa kagak? Senang apa kagak? Insya Allah senang. Besok alat kosmetiknya belum habis, udah dibeliin lagi. Bener? Bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau ibu dibeliin alat kosmetik, Mirabella, Pipa, Wardah, apa nih saya? Bedak dibeliin, eyeshadow dibeliin, sipak dibeliin, tapi digunakan dipakai untuk orang lain, untuk ngegayat laki-laki lain. Kira-kira suami ibu seneng apa kagak? Kagak. Pasti akan murka. Apa kata laki ibu? Inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Cuma bahasanya bukan begitu. Talak tilu sekalian. Benar. Iya begitu. Ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehat walafiat, panjang umur, berlimpah harta, rizki berlimpah, anak pada sehat, keturunan pada sehat, dan kita ajak semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan senang. Nikmat yang akan ada, yang telah ada akan ditetapkan, dan nikmat yang belum ada akan didatangkan. Amin ya robbal. Tapi kalau kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, tapi digunakan untuk poya-poya, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Inna azabi lasyadid. Begitu. Gambarannya tadi tuh, suami akan senang kalau alat kosmetiknya digunakan untuk berhias di depan suami. Jangan kondangan doang ya berhiasnya ya. Jangan kondangan doang, ngelayanin suami juga usahakan. Ya mak ya, ya pakai bedak mak besok mak ya. Di depan laki pakai bedak, pakai lipen, pakai eyeshadow. Ya pokok kebiasaannya begitu. Kebiasaan kitanya bersolek ketika bepergian. Makanya lakinya udah curiga, mau kemana lu? Udah rapi, udah dandan. Iya, abang mau kemana? Mau kamar bang. Iya kamar, begitu. Ya begitu. Untuk masa sekarang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa? Harapan. Apa nasihatnya untuk masa yang akan datang? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir pada saat ini banyak harapannya. Banyak cita-citanya, punya anak, pengen nyekolahin anak ke yang lebih tinggi. Punya suami, pengen suaminya itu berangkat haji. Punya harta, pengen sedekah, pengen berbagi. Nasihatnya untuk masa yang akan datang, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau kita punya harapan, kita punya cita-cita tapi tidak dibarengin dengan doa, maka ibarat kita berperang tanpa membawa senjata. Konyol enggak? Konyol, nganterin nyawa. Ya. Begitupun sama kita, punya cita-cita, punya harapan yang begitu besar, punya tujuan, punya maksud yang begitu banyak, tapi harus ditopang dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa depan yang pasti untuk kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih tetap. Tinggal tergantung kita di mana nantinya. Di dalam surga akan tetap di dalam surga senang-senang. Tahu senang-senang. Abadan abidin, selama-lamanya. Tapi kalau di dalam neraka, sama, di dalam neraka juga akan selama-lamanya. Tinggal pilih kita maunya yang mana, mau surga atau mau neraka. Mau surga ataupun mau neraka. Dulu kita sebelum nikah, al-jannatu tahtal aqdami ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Sekarang kita sudah menikah, ganti. Surga ada di bawah keriduan suami. Makanya kalau suami ngajakin jangan nolak. Ngajakin kemana weh ini bang? Paling ngajakin makan weh ya. Jangan nolak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi nasihat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. 3 poin yang saya sampaikan. Masa lalu kita banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sekarang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa yang akan datang banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Telah kita ikuti bersama kajian siraman rohani kita yang baru saja disampaikan Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Mustafa. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat kita realisasikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Ta'lim Kamis Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pendengar pemirsa Radio Asanta dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, kita merenung, kita munajat, kita minta tadarruh khusyuk, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang baru saja guru kita sampaikan. Berdoa, ad-du'a usilul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita merasa orang mukmin, maka kita berdoalah, karena wajib bagi kita berdoa. Karena sholat juga menurut lugotan as-sholatu, lugotan ad-du'a, doa, harus berdoa. Nasarullahalazim, nasarullahalazim, nasarullahalazim. Falakal hamdu ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin.